Sabuk Van Allen, atau bisa kalian sebut sabuk radiasi, adalah dua sabuk partikel bermuatan di sekitar planet bumi yang ditahan di tempatnya oleh medan magnet bumi. Ada dua bagian sabuk Van Allen yang membentang, yaitu sabuk Van Allen bagian dalam dan sabuk Van Allen bagian luar. Sabuk Van Allen bagian dalam membentang 0,1 sampai 1,5 jari-jari bumi dari permukaannya. Terdiri dari proton yang sangat bermuatan serta mampu menembus sampai 1 mm timbal dan menyebabkan kerusakan pada peralatan ruang angkasa serta membahayakan astronot. Sedangkan sabuk Van Allen bagian luar terletak antara 3 hingga 10 jari-jari bumi dari permukaannya dan terdiri dari elektron energik. Sumber partikel energik bervariasi tergantung pada jenis sabuk. Sabuk Van Allen bagian dalam terdiri dari produk peluruhan dari benturan sinar kosmik dengan atmosfer atas. Sedangkan sabuk Van Allen bagian luar diproduksi dari influx partikel bermuatan dari badai geomagnetik. Nah, berarti bahaya dong kalau ada pesawat luar angkasa atau astronot yang melewati sabuk Van Allen. Kalau berbahaya, bagaimana bisa pesawat luar angkasa ataupun astronot pergi meninggalkan bumi? Dan juga berarti misi Apollo 11 hoax dong. Oke, akan kita jelaskan pada video kali ini. Setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang sabuk Van Allen tadi, tentunya kalian udah paham kan ya tentang karakteristik sabuk tersebut. Sabuk Van Allen memiliki radiasi yang sangat berbahaya dan dapat merusak instrumen elektronik atau komputer pada objek yang melewatinya. Tentunya berbahaya juga bagi astronot di sana. Tapi selama ini ada banyak wahana antariksa yang udah meninggalkan bumi dan aman-aman saja, termasuk misi Apollo 11 yang membawa astronot di dalamnya. Tapi kok bisa? Jangan-jangan hoax ya? Seperti yang sudah dijelaskan pada awal tadi, sabuk Van Allen memiliki dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Tentunya kedua bagian tersebut memiliki tingkat radiasi yang berbeda. Sabuk bagian luar memiliki ukuran yang besar dan memiliki radiasi yang lebih kecil. Sedangkan sabuk bagian dalam memiliki ukuran lebih kecil dan lebih berbahaya karena tingkat radiasinya lebih besar. Dan misi Apollo 11 ataupun wahana antariksa lainnya mengatasi masalah radiasi sabuk Van Allen ini dengan cara tidak melintasi sabuk bagian dalam yang berbahaya. Apollo hanya melintasi sabuk bagian luar, itu pun pada bagian yang paling kecil radiasinya. Selain itu, Apollo juga tidak berlama-lama di sabuk bagian luar, dan dengan cepat meninggalkan sabuk Van Allen dalam beberapa menit saja. Itulah fakta yang menyebabkan misi Apollo sukses mendarat di bulan dan juga beberapa wahana antariksa yang mempunyai misi eksplorasi luar angkasa. Tapi, pada 2014, ada sebuah video dari NASA mengenai wahana antariksa Orion dalam misi EFT-1 yang dipermasalahkan dan cukup membuat heboh para pecinta konspirasi bumi datar. Video tersebut berisi bahasan misi tes pertama dari Orion yang dinarasikan oleh ilmuwan NASA. Tapi, oleh oknum-oknum pegiat bumi datar, dari video tersebut disimpulkan bahwa NASA belum pernah ke bulan. Video tersebut berkali-kali disunting dan diberi narasi yang bersifat subjektif untuk menggiring opini penontonnya. Oknum bumi datar memberikan teori tanpa memahami terlebih dahulu apa itu sabuk Van Allen dan tidak mengetahui kalau sebenarnya ada dua bagian sabuk Van Allen. Misi Apollo 11 melintasi sabuk luar yang memiliki radiasi rendah, sedangkan Orion EFT-1 memang dikirim ke sabuk bagian dalam yang memiliki radiasi jauh lebih tinggi. Betul jika dikatakan bahwa sabuk Van Allen adalah daerah berbahaya karena terdapat radiasi yang dapat menyerang peralatan elektronik dan juga astronot yang melalui daerah tersebut. Tapi, yang dilupakan oleh oknum bumi datar adalah bentuk dari sabuk Van Allen itu sendiri, dan juga fakta bahwa misi Apollo dan Orion memiliki trajektori atau tujuan yang berbeda. Misi Apollo 11 tidak melalui sabuk bagian dalam yang memiliki radiasi tinggi, dan hanya melalui sabuk bagian luar yang memiliki radiasi rendah. Itu pun di bagian yang paling tipis dan tidak berlama-lama di lokasi tersebut. Ilmuwan NASA pun pastinya tahu persis
bahaya dari sabuk Van Allen, dan misi Apollo didesain untuk meminimalkan resiko dari radiasi sabuk Van Allen. Sedangkan Orion pada misi EFT-1 memang sengaja dikirim ke sabuk Van Allen bagian dalam. Saat naik, Orion berada di dalam sabuk bagian dalam selama 15 menit, dan saat turun selama 35 menit. Selama Orion berada di lokasi tersebut, seluruh kameranya dimatikan untuk mencegah kerusakan. Nah, jadi itu tadi kurang lebih adalah penjelasan mengenai sabuk Van Allen yang sering dikait-kaitkan ke dalam hoax moon landing ataupun perjalanan antariksa lainnya. Sayangnya, sudah terlanjur beredarnya video-video yang tidak bertanggung jawab tentang kesalahpahaman sabuk Van Allen. Akibatnya, banyak masyarakat yang sudah tergiring opininya mengenai fakta sebenarnya dari sabuk Van Allen dan menentang perjalanan antariksa sebagai hoaks belaka. Jadi, di era modern ini sebaiknya kita harus pintar-pintar menyaring informasi sedetail mungkin tentang apa yang ingin kita pelajari, termasuk ilmu pengetahuan mengenai antariksa. Terima kasih buat kalian yang udah simak video ini sampai habis. Dan sampai di sini dulu video kali ini. Sekian dan terima kasih.